Selamat malam, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita panjat puji dan syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang telah hadir dalam kehidupan keluarga kita masing-masing dari awal tahun sampai akhir tahun di bulan Desember ini. Pada malam hari ini, pertemuan pertama bulan keluarga, toleransi menyempurnakan keberagaman. Kami sekeluarga juga kami bagi tugas pada malam hari ini untuk membaca kitab suci adalah Gabriel, baca doa umat, Kakak Lucia, dan Victor. Bapak Ibu, marilah mempersiapkan hati kita untuk mengikuti pertemuan pertama bulan keluarga pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema tentang toleransi tentunya dalam kehidupan keluarga. Toleransi menyempurnakan keberagaman. Keberagaman itu mulai dari keluarga kecil kita. Kalau kita memahami perbedaan keluarga kita, kita akan memperoleh suatu yang sukacita. Kita selalu diajak dalam keluarga itu, kita selalu menciptakan suasana gembira, bersyukur, dan terlibat. Itulah yang diinginkan pada pertemuan bulan keluarga
marilah kita bersama keluarga untuk ikut gembira, bersyukur, dan terlibat. Untuk itu, marilah kita mengakui kesalahan kita, mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertemuan bulan keluarga yang pertama ini dan penyertaan-Mu sepanjang tahun yang penuh dengan tantangan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang berkumpul saat ini, walaupun lewat virtual, agar lebih memahami makna kebersamaan dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bersama kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengikuti penjelasan tema. Kita menginginkan perasaan yang nyaman dan dihargai. Perasaan itu muncul pada saat bersama dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat, budaya, dan kepentingan. Karena kenyamanan pribadi, maka kita cenderung mengasihi kepada orang yang memiliki kesamaan. Hal ini menjadikan kita bersikap intoleransi dan tidak adil. Padahal Tuhan menginginkan kita terbuka untuk mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Sebagai keluarga Katolik, kita tetap bisa menjadi inspirasi dalam mewujudkan toleransi dengan mengasihi tanpa melihat perbedaan, khususnya di saat banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita sama-sama mengikuti mendengar video berikut ini. Sebagai permulaan, siapkan telepon genggam atau video kameramu untuk mendokumentasikan aktivitas ini. Pertama, semua anggota keluarga berdiri saling berhadapan atau membentuk lingkaran besar. Lalu, setiap anggota keluarga menjawab dengan cepat dan lantang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa warna favoritmu? Hobi kamu apa? Kalau makanan kesukaan kamu? Kamu paling senang dipuji apa? Selanjutnya, silahkan tunjuk anggota keluarga atau bahkan tunjuk diri sendiri sesegera mungkin setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang paling menggambarkan anggota keluarga tersebut. Siapa yang bangunnya paling pagi? Siapa yang paling rajin menabung? Kalau yang paling rajin berdoa? Sekarang ungkapkan lagi atau nyanyikan dengan cepat dan lantang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa tokoh favorit Alkitabmu? Nyanyikan bagian referen dari lagu Natal favorit kamu.
Kamu merasa sangat dicintai kalau dipuji, dipeluk dan dicium, ditemani, diberi hadiah, atau dilayani. Berdasarkan jawaban sebelumnya, setiap orang harus melakukan salah satu bahasa kasih kepada salah satu anggota keluarga lain dengan cara sebagai berikut. Satu anggota keluarga akan berdiri di tengah lingkaran, dimulai dari Bapak. Jika Bapak menjawab bahwa ia suka dipuji, maka semua anggota keluarga yang lain harus memuji Bapak secara bergiliran. Setelah semua anggota keluarga sudah mendapat giliran memuji, Bapak kembali ke tempatnya semula. Permainan berakhir ketika semua anggota keluarga sudah mendapatkan giliran untuk berdiri di tengah lingkaran dan menerima bahasa kasih dari anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita sama-sama mendengarkan cuplikan atau video tadi tentang keluarga, perbedaan-perbedaan dalam keluarga. Yang pertama, kalau kita lihat sini bahwa variasi jawaban berbeda yang muncul dari setiap anggota keluarga menunjukkan keberagaman karakter, kesukaan, pendapat antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Keberagaman tersebut mengingatkan kita untuk memiliki sikap toleransi bahkan dalam keluarga kita sendiri. Dengan kita memiliki toleransi, kita dapat menyempurnakan keberagaman yang ada, sehingga kebersamaan dapat menjadi momen yang penuh kasih dan sukacita. Yang perlu kita tambahkan juga bahwa keluarga adalah gereja mini, dan awal pembentukan tentang karakter seseorang. Oleh karena itu bahwa peranan keluarga itu penting dalam membentuk karakter seseorang. Dengan ada toleransi ini, bahwa tentunya kita memiliki satu hal-hal yang perlu kita miliki, bahwa kita mempunyai sikap simpati, toleransi, empati, saling menghormati, saling menghargai. Yang paling utama dari sikap yang ada adalah empati. Karena kalau empati itu adalah semua menyenangkan perbedaan dalam keluarga. Yang satu suka atau selera makanan yang berbeda dan dengan yang lain. Dari situlah kita harus menghormati perbedaan itu. Dan kalau kita memahami perbedaan itu, betapa sukacita atau berapa suatu kedamaian dalam kehidupan keluarga. Itulah pesan yang disampaikan oleh video tadi, bahwa marilah kita memahami satu dengan yang lain dalam anggota keluarga kita. Tentunya seorang anak memahami orang tua atau sebaliknya, atau suami memahami istri, istri memahami suami. Nah, itulah yang kita selalu diingatkan, bahwa gereja atau KAJ mengingatkan keluarga bahwa setiap tahun kita diingatkan adalah bulan keluarga. Disitulah kita kembali mengevaluasi bagaimana kehidupan kita untuk saling menerima dalam kehidupan keluarga, saling mendukung dan saling memahami. Dan toleransi itu adalah luar biasa. Kalau kita memahami kehidupan bersama dalam keluarga, awal yang baik kita kehidupan bertoleransi. Marilah kita lanjutkan acara kita malam hari ini dengan bacaan kitab suci. Bacaan dari 1 Korintus 1:10-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa
ada perselisihan di antara kamu, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita melihat pada makna kitab suci. Menurut Paulus, kurangnya persatuan umat Kristiani di Korintus menyebabkan perpecahan dalam kelompok-kelompok masing-masing, mengklaim mengikuti guru atau ajaran yang berbeda-beda. Paulus menegur umat bahwa Yesus tidak boleh terbagi-bagi. Tuhan ingin kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan sesama, sehati sepikir, saling menguatkan dan menopang, sehingga terbangun satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Banyak komunitas dan perbedaan-perbedaan sebenarnya dapat saling melengkapi, dan kita perlu saling menghargai keunikan masing-masing agar tercipta hidup damai dan keselarasan. Sikap yang sama perlu kita tampilkan juga kepada sesama umat beragama dan orang lain yang berbeda dalam kelompok, suku, ras, dan golongan yang berbeda. Tuhan menginginkan kita terbuka untuk mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Itulah makna bacaan pada malam hari ini. Dan kalau kita melihat kehidupan kita, bahwa kita selalu harus bersatu. Gereja telah menyatukan kita, semua perbedaan itu untuk menguatkan kita, terutama dalam pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari awal, tema kita tentang toleransi, dan juga bacaan tadi tentang perbedaan-perbedaan para rasul. Tetapi di situ ditekankan kepada kita, apapun perbedaan-perbedaan kita, tetap bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehidupan sosial kita juga, tentunya ada kelompok-kelompok yang berbeda. Tapi kita selalu percaya bahwa perbedaan itu membawa satu kekuatan bagi kita. Dan di awal kita ingatkan bahwa toleransi adalah memberikan suatu yang sukacita bagi kita. Dan tentu juga kita ingatkan kepada keluarga-keluarga kita bahwa keluarga adalah gereja mini. Di sini adalah pembentukan iman. Dan selalu kita menambahkan iman, kasih, dan harapan itu selalu tumbuh dari keluarga kita. Sehingga terbentuklah anak-anak kita, anak yang baik bagi pribadi mereka, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Marilah kita lanjut dengan lagu peneguhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Mari kita lanjut dengan membangun niat. Bagaimana bentuk sikap toleransi yang ada di keluarga dan sekeliling? Hal-hal baik apa yang terjadi ketika toleransi dilakukan? Itu jadi membangun niat dari kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita lanjut dengan doa umat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, kita telah disatukan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Allah bersatu dengan putranya dan bersatu dengan Bunda Maria. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Sri Paus, Uskup dan para imam. Ya Bapa, curahkanlah ke atas mereka Roh Kudus dan kekuatan, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka sebagai gembala umat sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan agar mereka bisa menjalankan tugas mereka sehari-hari dengan penuh bijaksana. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kami, ya Bapa, berkatilah negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan kuat. Berkatilah mereka yang menjalankan pemerintahan ini, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Semoga tetap kompak, bersatu untuk melindungi seluruh rakyat dari segala gangguan agar rakyat tetap hidup rukun dan damai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seluruh umat, ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, khususnya di negara kami, agar umat-Mu tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara kami, saling menghormati, saling mengasihi, sehingga hidup kami tetap aman dan damai. Dan lindungi kami dari wabah virus corona. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami masing-masing. Ya Bapa,
Berkatilah keluarga kami masing-masing yang berada di lingkungan Ignatius Afrika. Semoga kami sebagai orang tua mampu mendidik anak-anak kami dengan penuh cinta dan perhatian, agar mereka selalu mendambakan iman, kasih, dan harapan, sehingga anak-anak kami kelak menjadi anak-anak yang baik untuk dirinya sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Masih banyak doa-doa permohonan kami yang tersimpan dalam hati kami. Namun kami percaya bahwa Engkau Maha mengetahui. Oleh karena itu, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita masuk dalam doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat keberagaman yang ada di sekeliling kami. Kami sadar bahwa Engkau memanggil untuk mewujudkan toleransi bagi lingkungan sekitar, terutama di saat bangsa kami baru mengalami tantangan yang besar di tahun ini. Berilah rahmat perdamaian bagi kami semua, agar kami dapat terus mewujudkan perintah-Mu untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, terutama mereka yang paling membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita masuk dalam doa dan putusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita, serta semua orang yang kita doakan, dan segala aktivitas kita malam hari ini dari awal sampai akhir, selalu dilindungi oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan bulan keluarga pertama telah selesai. Mari kita pulang membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lanjut. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama kami, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami dan semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua saudara bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga Kudus, doakanlah kami.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Beberapa akan saya sampaikan pengumuman. Bapak Ibu, untuk besok pertemuan yang kedua terkait dengan bulan keluarga ini, besok malam akan mengambil tema Siapakah Sesamaku. Besok akan dipandu oleh Bapak Yosef Gatot untuk memandu besok malam, dan doa keluarga nanti oleh keluarga Mas Reza.